Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa di Magetan yang luar biasa, untuk siswa-siswa SMP terutama kelas 8. Baik, kita sekarang ini akan kita bahas tentang sel punca, yaitu sel yang luar biasa untuk masa depan. Sel punca sendiri adalah sel dasar yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai macam sel di tubuh kita. Itu intinya. Kemudian berikutnya lagi. Jenis-jenis sel punca ada beberapa, ada sel punca embrionik dan sel punca dewasa. Ini sebenarnya hanya ada dua ini. Kemudian tambah lagi sel punca pluripoten. Nah, ini. Tapi nggak begitu familiar. Tapi yang paling utama adalah sel punca embrionik dan sel punca dewasa. Tuh. Berikut untuk sumber sel punca, dua sel punca embrionik itu adalah diperoleh dari embrio manusia, kemudian sel sumber dewasa dari sumsum tulang, darah, dan jaringan lain. Nah, tapi penggunaan untuk sel embrio manusia ini masih memicu perdebatan karena diambil langsung dari embrio manusia dan bisa dikembangkan sebenarnya menjadi makhluk hidup. Tapi ini kan nggak etis kalau kita laksanakan, kalau kita gunakan. Tapi kalau dengan sumsum tulang ataupun jaringan masih bisa dimaklumi. Kemudian yang terakhir ada sumber lain, ini belum masih dalam penelitian, itu plasenta, tali pusat, dan jaringan lain. Berikut untuk karakteristik dari sel punca, ini ada self renewal, kemampuan untuk membelah diri, kemudian potensi diferensial untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel, dan respons terhadap sinyal, kemampuan untuk merespons sinyal dari lingkungan sekitar. Lanjut untuk potensi sel punca, ini ada regenerasi sel, jadi bisa meregenerasi, jadi bisa memperbaiki jaringan yang rusak. Pengobatan sel atau pengobatan penyakit maksudnya. Jadi bisa untuk mengobati penyakit yang masih langka ya. Bisa misalkan karena genetik atau penyakit autoimun. Kemudian yang berikutnya untuk pengujian obat-obatan. Jadi efek sampingnya mengurangi efek samping dari penggunaan obat yang setelah jadi. Untuk selanjutnya adalah aplikasi sel punca dalam pengobatan. Ini bisa untuk pengobatan luka, pengobatan kanker, pengobatan penyakit jantung, dan pengobatan diabetes. Ini lebih keterangan lebih jelasnya bisa dibaca sendiri sebelahnya ya. Contohnya mengobati penyakit luka bakar, kronis, kemudian kekurangan jaringan dan sebagainya. Untuk berikutnya lagi tentang tantangan dan isu etik dalam penelitian sel punca. Maksudnya gimana nih? Maksudnya ada ketersediaan sel punca. Maksudnya mendapat sel punca yang cukup untuk mengobati pengobatan merupakan tantangan besar. Karena sel punca ini tidak semudah mencarinya juga karena sel belum wujud sel yang asli, masih sel dasar atau sel induk. Kemudian ada penolakan imun, maksudnya gimana ini? Jadi belum tentu yang sel punca itu bisa diterima oleh makhluk hidup. Kemudian isu etik, nah ini. Jadi pertama penggunaan embrio manusia. Kemudian berikutnya lagi terkait dengan keamanan dan efek samping. Lanjut untuk masa depan sel itu ini masa depan sel punca ada peningkatan teknologi, kemudian kerjasama antar disiplin, ilmuwan, dan etika. Ini dari sisi agama bagaimana, terus kemudian masyarakat bagaimana. Peningkatan dana otomatis, kalau kita mau penelitian otomatis menggunakan dana. Harapan baru untuk pengobatan sel. Baik, demikian untuk penjelasan singkat terkait dengan sel punca. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kalian semua kelas 8 untuk SMP Semagetan.